down, I know you got me, baby. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadifa Nurul Aina dengan NIM 208240880. Di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama dengan tema konsep hakikat moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis. Apa sih maksud dari moderasi dalam Islam? Moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, di mana individu tidak hanya mengamalkan keyakinan mereka sendiri, tetapi juga menghormati praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda dan berupaya hidup damai berdampingan demi terciptanya toleransi dan kerukunan. Contohnya yaitu menghargai teman yang merayakan hari besar agamanya tanpa mengejek atau merendahkan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang konsep moderasi beragama yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis mengajarkan pentingnya kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi seluruh makhluk, serta moderasi dalam beragama. Jika umat Islam mengamalkan nilai-nilai ini, mereka dapat menjadi teladan dalam hubungan antar suku bangsa dan beragama. Contohnya yaitu moderasi ini ditujukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip moderasi beragama yang terdapat dalam Islam, yaitu ada 5. Yang pertama ada wasatiyah, yaitu sikap jalan tengah dalam beragama, tidak ekstrim dan tidak abai, menciptakan keseimbangan antara ajaran agama dan realitas sosial. Yang kedua yaitu ada tasamuh, yaitu toleransi terdapat perbedaan, terutama dalam ranah sosial, tanpa mencampuri keyakinan masing-masing agama. Yang ketiga ada musyawah, yaitu prinsip kesetaraan derajat semua manusia tanpa membedakan suku, ras, gender, atau status sosial. Yang keempat ada ihtidal, yaitu berlaku adil dan seimbang dalam tindakan serta menunaikan hak dan kewajiban secara proporsional. Yang kelima ada syuroh, yaitu menyelesaikan masalah lewat musyawarah untuk menjaga persatuan. Materi yang kedua yaitu berjudul moderasi karakter asli agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi yang menjadi karakter asli Islam yang membedakan dari paham ekstremisme dan liberalisme, yaitu moderasi adalah ciri khas Islam yang menegaskan keseimbangan dan menolak dua sikap berbeda, yaitu ekstremisme dan liberalisme. Islam diajarkan untuk bersikap adil, toleransi, dan tidak berlebihan dalam agama. Dalam moderasi ada juga ekstremisme dan liberalisme, yaitu Islam menolak ekstremisme yang bersifat berlebihan dan keras dalam menjalankan agama, serta liberalisme yang terlalu bebas dan mengabaikan batasan syariat. Moderasi menjadi prinsip dalam menjaga keseimbangan, keadilan, dan toleransi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam menerapkan moderasi Islam di era modern yang penuh dengan dinamika sosial, politik, dan budaya. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam mengusung prinsip moderasi atau disebut wasatiyah yang menekankan keseimbangan, toleransi, keadilan, dan penolakan terhadap ekstremisme. Di Indonesia, moderasi Islam
penting untuk menjaga harmoni dan keberagamaan. Namun penerapannya berbagai tantangan di era modern seperti yaitu yang pertama adalah radikalisme digital, yaitu menyebarkan paham ekstrim melalui media sosial, menyesatkan umat lewat retorika keagamaan yang dipelintir. Yang kedua adalah polarisasi politik, yaitu agama dijadikan alat politik, memicu eksklusivisme dan perpecahan. Yang ketiga, hoaks dan distorsi ajaran, yaitu informasi keagamaan yang menyesatkan, melemahkan kepercayaan terhadap umat moderat. Yang keempat, ada sistem pendidikan, yaitu kurikulum belum sepenuhnya menanamkan nilai-nilai moderasi secara merata. Yang kelima adalah globalisasi dan westernisasi, yaitu pengaruh budaya luar menimbulkan kebingungan dan reaksi ekstrim dalam merespon modernitas. Selanjutnya adalah strategi yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai moderasi Islam kepada masyarakat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, yaitu untuk menanamkan nilai-nilai moderasi Islam agar relevan dengan perkembangan zaman. Diperlukan pendekatan yang komprehensif. Strategi efektif meliputi yaitu pendidikan berbasis moderasi, yaitu melalui kurikulum yang mengajarkan toleransi dan dialog antar agama, dan juga keteladanan pemimpin dan guru yang menunjukkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan dengan tema membangun toleransi umat beragama. Di sini saya akan menjelaskan konsep toleransi moderasi beragama di Indonesia, yaitu multikulturalisme Indonesia terbentuk dari keragaman geografis dan sosial budaya yang tinggi, menciptakan keberagamaan budaya dan agama. Dalam konteks ini, toleransi menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan dan mencegah konflik, terutama dalam masyarakat yang majemuk. Berikut beberapa cara membangun toleransi yang menanamkan nilai-nilai toleransi dalam lingkungan sosial, masyarakat, dan juga pendidikan. Yang pertama ada lingkungan sosial, yaitu pendidikan sejak dini. Yang kedua, dialog terbuka dan empati. Yang ketiga yaitu menjaga kerukunan antar kelompok. Selanjutnya itu ada masyarakat. Yang pertama ada menumbuhkan empati melalui pengalaman. Yang kedua ada membangun kebersamaan dalam keberagamaan. Yang ketiga ada memperdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada memberikan contoh lewat pemimpin dan tokoh masyarakat. Di sini juga ada pendidikan. Yang pertama ada integrasi nilai toleransi dalam kurikulum. Yang kedua ada pendidikan karakter dan moral sejak dini. Yang ketiga ada metode pembelajaran kolaboratif untuk membiasakan interaksi lintas latar belakang. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang strategi efektif untuk meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama. Yang pertama yaitu ada strategi oleh pemerintah yang dimaksud memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kebijaksanaan yang mendukung toleransi antar umat beragama, yaitu ada 5. Yang pertama ada program dialog antar imam, yaitu melalui konsep Agreement Disagreement sejak 1970-an. Yang kedua ada indeks kerukunan umat beragama, yaitu untuk memantau dan merumuskan kebijaksanaan berbasis data. Yang ketiga ada regulasi toleransi, yaitu guna melindungi kebebasan beragama dan mencegah diskriminasi. Yang keempat yaitu ada pendidikan moderasi beragama, yaitu dalam kurikulum nasional. Yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat sipil yang dimaksud yaitu yang aktif dalam dialog lintas agama. Selanjutnya ada strategi oleh tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap masyarakat. Terdapat toleransi. Yang pertama ada menanamkan pemahaman inklusif. Yang kedua ada
memfasilitasi dialog umat beragama. Yang ketiga ada menghindari narasi kebencian. Yang keempat ada menjadi teladan dalam toleransi. Selanjutnya ada juga strategi oleh masyarakat. Yang dimaksud adalah memiliki peran sangat vital dalam menciptakan ruang sosial yang harmonis. Yang pertama yaitu membangun jaringan sosial lintas agama melalui kegiatan budaya dan sosial. Yang kedua ada menggunakan media sosial untuk menyebarkan toleransi dan melawan hoaks serta ujaran kebencian. Yang ketiga ada melestarikan kearifan lokal seperti gotong royong dan musyawarah. Yang terakhir ada mengembangkan toleransi aktif yaitu terlibat langsung dalam interaksi dan kerja sama antar agama. Materi yang keempat di sini saya akan menjelaskan dengan tema ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekstremisme beragama dalam konteks keagamaan dan sosial. Yaitu ekstremisme berasal dari kata ekstrim yang berada di titik paling ujung, keras, fanatik, dan tidak moderat. Dalam konteks agama dan sosial, ekstremisme berarti sikap atau tindakan yang berlebihan, tidak toleran, dan seringkali disertai kekerasan. Dalam konteks bahasa Arab, ekstremisme dikenal dengan beberapa istilah yang memiliki konotasi antara lain yaitu ada 3. Yang pertama ada al-taharuf, yaitu bermakna setiap ekstrem atau radikal yang menjauh dari pusat, menunjukkan pemikiran atau perilaku berlebihan yang dapat menyebabkan kekacauan dan kerusakan. Yang kedua ada al-uf, yaitu merujuk pada kekerasan atau pemaksaan kehendakan secara ilegal dan tujuan pribadi atau kelompok lawan dari kelembutan dan atau kasih sayang. Yang ketiga ada al-ghulu, yang itu berarti melampaui batasan dalam beragama. Diancam dalam Al-Quran dan hadis karena bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan rahmat dalam Islam. Di sini juga ada konteks keagamaan ekstremisme yaitu ada 3. Yang pertama ada ditandai dengan pemahaman agama yang sempit, liberal, dan menolak perbedaan. Yang kedua ada mengeklaim kebenaran tunggal dan menganggap kelompok lain sesat atau kafir. Yang ketiga ada bertentangan dengan nilai wasatiyah atau disebut dengan moderasi yang dijelaskan oleh agama Islam. Selanjutnya ada juga dalam konteks sosial ekstremisme yaitu mengganggu kerukunan, mendorong intoleransi, diskriminasi, bahkan kekerasan. Yang kedua ada dapat menyebabkan konflik horizontal dan merusak integrasi sosial. Yang ketiga yaitu ada sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik dalam agama sebagai alat mobilisasi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ekstremisme beragama. Yang kedua yaitu ada 2. Yang pertama ada faktor internal, yaitu pada ekstremisme beragama merujuk pada penyebab yang berasal dari dalam diri individu atau kelompok yang mendorong munculnya sikap dan perilaku ekstrem terhadap ajaran agama. Di antara lain yaitu ada lamanya pengetahuan hakikat Islam. Yang dimaksud adalah pemahaman dangkal terhadap ajaran Islam membuat individu mudah terjebak dalam pemikiran ekstrim. Yang kedua ada lamanya pengetahuan tentang sejarah, realita, dan sunatullah. Yang dimaksud adalah kurangnya pemahaman terhadap realitas sosial dan hukum alam mendorong tindakan utopis dan tidak realistis. Yang terakhir ada minimnya ruang dakwah terbuka. Yang dimaksud adalah kurangnya bimbingan keagamaan menyebabkan interpretasi ajaran Islam yang kaku dan menyimpang. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu pada ekstremisme beragama merujuk pada penyebab yang berasal dari lingkungan luar individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi dan mendorong mereka untuk mengadopsi pandangan atau perilaku ekstrim.
Di antara lain yaitu ada masalah perekonomian. Yang dimaksud adalah kesenjangan sosial dan ekonomi menciptakan rasa frustasi yang menjadi lahan subur ekstremisme. Selanjutnya juga ada kekerasan dan konflik, yaitu kekerasan dianggap sebagai bentuk pembenaran agama dalam situs konflik. Ada juga modernisasi, yang dimaksud adalah modernisasi dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam, sehingga ditolak mentah-mentah. Selanjutnya juga ada sikap politik penguasa, yang dimaksud adalah ketidakpuasan terhadap sistem politik mendorong tuntutan perubahan radikal. Yang terakhir ada juga krisis kepercayaan terhadap lembaga. Yang dimaksud adalah hilangnya kepercayaan pada negara, agama, dan politik mempermudahkan penyebaran ekstremisme. Selanjutnya juga di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan dan penanggulan ekstremisme beragama, yaitu ekstremisme beragama merupakan paham dan sikap keberagamaan yang cenderung fanatik, eksklusif, dan tidak toleran terhadap perbedaan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama ada kurikulum agama inklusif dan moderat. Yang dimaksud adalah menanamkan prinsip moderasi, toleransi, keadilan, dan keseimbangan, dan juga membuka ruang dialog antar agama dan memperkuat nilai kebangsaan. Yang kedua ada peningkatan kompetensi guru agama. Yang dimaksud adalah memberikan pelatihan tentang Islam moderat dan mencegah penyebaran ajaran intoleransi di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada sinergi sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang dimaksud adalah kolaborasi untuk memastikan pemahaman agama yang konsisten di berbagai lingkungan. Yang keempat adalah literasi digital dan pencegahan radikalisme online, yaitu yang dimaksud adalah mengajarkan siswa berpikir kritis terhadap konten digital berbau radikalisme. Yang kelima adalah dukungan dan kebijakan pemerintahan. Yang dimaksud adalah regulasi pendidikan yang menegaskan nilai moderasi dan toleransi beragama, dan pengawasan terhadap materi ajar yang berpotensi menyimpang. Yang keenam adalah pendekatan kontekstual dan partisipasi dalam pembelajaran. Yang dimaksud adalah membuat pembelajaran agama lebih relevan, dialogis, dan kritis sesuai kondisi sosial. Yang ketujuh adalah kolaborasi lintas sektor dan internasional. Yang dimaksud adalah kerjasama antar negara, ormas, LSM untuk memperkuat moderasi dan membatasi gerak ekstremisme global. Yang kedelapan adalah evaluasi dan penguatan berkelanjutan. Yang dimaksud adalah melakukan evaluasi berkala dan penelitian untuk menghadapi tantangan baru ekstremisme. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah moderasi beragama, dan memohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.